Bismillahirrahmanirrahim. Ukuh sampainya pahala yang dihadiahkan kepada semayit selain membaca Al-Quran, sedekah dan doa pada ketika itu. Maka di sini Ibnu Silah mengatakan yang bahwa bermanfaatnya membaca Al-Quran bagi semayit ketika setelah membaca Al-Quran kita berdoa semisal doa Allahumma ausis sawaba ma qara'tuhu. Jadi Al-Quran yang dibaca tersebut kemudian kita hadiahkan pahalanya bacaan Al-Quran dengan doa yang kita bacakan. Kemudian wahina idzin fahuwa sarihun annal insana idza shalla aw sama masalan wa qala Allahumma ausis sawaba haza li fulanin yasilu ilaihi sawabu ma fa'alahu minas salati awis saumi masalan. Jadi ihtimal daripada kalam Ibnu Silah tadi, maka ketika seseorang membaca ataupun melakukan suatu amalan selain daripada membaca Al-Quran, selain daripada berdoa, selain daripada bersedekah, maka itu sampai pahalanya. Annal insana idza shalla aw sama masalan. Jadi ketika seorang itu salat ataupun berpuasa, wa qala Allahumma ausis sawaba haza li fulanin. Kemudian setelah dia salat, kemudian setelah dia berpuasa, dia mengatakan Allahumma ausis sawaba haza li fulanin. Ya Allah, sampaikan olehmu akan pahala ini. Ini adalah kalau salat ini salat, kalau puasa ini salat, ini puasa. Li fulanin bagi seseorang yang kita kasatkan pada ketika itu, yasilu ilaihi sawabu ma fa'alahu minas salati awis shaumi masalan. Maka pahala salat yang dikerjakannya, pahala puasa yang dikerjakannya itu sampai kepada semayit. Jadi tidak mesti membaca Al-Quran kepada semayit, tidak mesti bersedekah, tidak mesti berdoa. Walaupun bersedekah dan berdoa itu ijma' ulama kepada sampai. Sedangkan membaca Al-Quran ketika dia berniat dan setelah membaca Al-Quran dia berdoa dengan mengkhususkan bacaan Al-Quran tersebut kepada semayit, maka sampai apabila semayitnya tidak ada hadir di hadapannya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, seperti yang dijelaskan di sini. Itu tentang puasa, tentang salat. Jadi boleh kita hadiahkan pahala puasa dan boleh kita hadiahkan pahala salat. Qala Muhibbut Tibri yasilu lil maiti kullu ibadatin taf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Jadi kata Muhib Tibri, semua ibadat yang dilakukan seseorang yang ibadat tersebut dihadiahkan pahala kepada semayit, itu sampai pahalanya kepada semayit. Semua ibadah, tiada kecuali. Ini kata Muhibbut Tibri. Jadi yasilu lil maiti kullu ibadatin taf'alu anhu wajibatan mandubatan. Apakah ibadah itu ibadah fardu? Apakah itu ibadah sunnah? Maka sampai pahalanya ketika dia berniat kepada semayit. Wa fi syairil muqtari lil muallifihi mazhab ahli sunnah. Inna lil insani ayyaj'ala sawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasiluhu. Kemudian dalam syarah Mukhtar yang penyusunnya adalah golongan daripada ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak mesti apa yang dibacakan ketika itu
Tidak mesti apa yang dilaksanakan ketika itu. Tidak mesti apa yang disedekahkan ketika itu. Maka boleh. Boleh bagi seorang menjadikan pahala amalannya. Dia pernah membaca Al-Quran. Pahala amalan dia baca Al-Quran selama hidupnya, boleh dia hadiahkan pahalanya kepada si mayit. Jadi boleh menghadiahkan pahala amalannya, baik puasanya, baik salatnya, baik zikirnya dan segala sesuatu. Jadi ketika dia sampai pada tempat mayit, adapun ketika dia ingin menyampaikan pahala tersebut, dia hadiahkan seluruh pahala amalan yang telah saya baca Qul huwallahu ahad selama hidup saya hadiahkan pahalanya kepada si fulan. Ini sampai sebagaimana yang termaktub dalam Syarah Mukhtar. Nah, inilah tentang sampai dan tidak sampainya cara bagaimana menyampaikan pahalanya sesuatu kepada si mayit, sebagaimana yang termaktub dalam kitab I'anatut Talibin juzuk 3 halaman 259 sampai dengan halaman 260, yaitu cetakan Bayrut.